Integritas. Kita sering banget dengar kata ini kan? Tapi, jujur deh, apa sih artinya? Seringnya konsep ini terasa abstrak dan ya agak ngawang-ngawang. Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas konsep ini. Kita akan bikin jadi super jelas, gampang dimengerti, dan yang paling penting, gampang banget buat diingat. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari definisinya, lalu kita bedah 9 pilarnya. Biar gampang, kita akan kelompokkan jadi 3 bagian utama. Inti pribadi, etika profesional, dan dampak sosial. Dan terakhir, kita akan bahas kenapa sih kita perlu repot-repot ngertiin semua ini. Sebelum kita lanjut, coba deh pikirin ini sebentar. Kalau integritas itu ibarat sebuah bangunan, kira-kira apa ya batu batanya, apa aja bahan-bahan dasarnya? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab bareng-bareng, dan jawabannya ternyata lebih terstruktur dari yang mungkin kita bayangkan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Intinya, integritas itu soal konsistensi, soal nyambung atau enggaknya antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Ini bukan tentang menjadi manusia sempurna ya, sama sekali bukan, tapi tentang menjadi utuh, jadi pribadi yang omongannya bisa dipegang. Dan ternyata karakter yang utuh ini bisa loh kita pecah jadi beberapa bagian. Tepatnya ada 9 nilai spesifik yang bisa kita identifikasi. Jadi ini bukan lagi satu konsep raksasa yang bikin pusing, tapi ada 9 pilar yang jadi penyangganya. Mari kita lihat apa saja pilar-pilar itu. Nah, ini dia ke-9 pilarnya. Ada jujur, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Kelihatannya banyak banget ya. Mungkin agak bikin pusing juga buat dihafal. Eits, tapi jangan khawatir. Ada cara yang cerdas banget buat menata semuanya di kepala kita biar gampang diingat. Ini dia kuncinya. Daripada repot-repot ngafalin 9 hal, mending kita ingat 3 kategori ini aja. Kita bisa kelompokkan semua pilar tadi ke dalam 3 wadah. Inti pribadi, etika profesional, dan dampak sosial. Dengan kerangka ini, semuanya jadi jauh lebih logis dan pastinya gampang nempel di otak. Oke, mari kita selami kelompok yang pertama, inti pribadi. Ini semua tentang nilai-nilai yang jadi fondasi karakter kita. Ini adalah tentang siapa kita sebenarnya saat nggak ada orang lain yang melihat. Pilar pertama di dalam inti pribadi adalah jujur. Tapi ini bukan sekedar nggak bohong ya, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah komitmen pada keterbukaan di mana tindakan dan niat kita itu transparan. Bisa dilihat dengan jelas. Selanjutnya adalah disiplin. Ini tentang komitmen yang konsisten untuk patuh pada aturan. Baik itu aturan dari luar maupun aturan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Anggap saja disiplin ini sebagai mesin yang menjaga kita tetap konsisten di jalurnya. Dan bagian terakhir dari inti pribadi adalah tanggung jawab. Wah, ini pilar yang krusial banget. Ini adalah kesiapan kita untuk menerima konsekuensi dari tindakan kita, entah itu baik atau buruk. Ini soal kepemilikan. Kita own pilihan kita. Oke, setelah pondasi diri beres, kita pindah ke kelompok kedua, etika profesional. Ini berfokus pada nilai-nilai yang membentuk cara kita bekerja dan menjalani kehidupan profesional. Gimana integritas kita muncul dalam pekerjaan sehari-hari? Pilar pertama di sini adalah kerja keras. Ini bukan cuma soal sibuk, tapi tentang kegigihan, semangat, dan ketekunan yang kita perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, bahkan saat ketemu rintangan. Kemandirian di sini berarti kita punya inisiatif sendiri untuk memecahkan masalah dan terus maju. Ini bukan berarti kita jadi anti kerjasama ya, tapi kita punya kekuatan untuk berdiri di kaki sendiri saat memang diperlukan. Pilar terakhir dalam etika profesional adalah sederhana. Ini tentang fokus pada substansi, bukan cuma pamer penampilan. Perilaku yang nggak berlebihan, yang menjaga fokus kita pada apa yang benar-benar penting. Akhirnya kita jelajahi kelompok ketiga, yang terakhir, dampak sosial. Ini mengatur bagaimana integritas kita mempengaruhi orang-orang dan komunitas di sekitar kita. Ini tentang bagaimana karakter kita berinteraksi dengan dunia luar. Kepedulian itu artinya kita berpikir lebih luas dari sekedar diri kita sendiri. Ini adalah sikap aktif untuk ikut memperhatikan kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Nilai ke-8 adalah berani. Ini adalah soal mental yang kuat untuk menghadapi bahaya, ancaman, atau kesulitan. Pada akhirnya, integritas itu butuh keberanian. Berani untuk membela apa yang benar, terutama saat hal itu sulit dilakukan. Dan pilar ke-9 adalah adil. Ini tentang bertindak secara benar dan gak menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang sudah diberikan. Ini tentang memastikan tindakan kita itu seimbang dan gak memihak secara keliru.
Jadi kita sudah membahas ke-9 pilarnya satu persatu. Sekarang, biar makin mantap, yuk kita lihat lagi gimana semua pilar tadi bisa pas banget masuk ke dalam kerangka 3 bagian yang simple dan kuat ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Ingat saja 3 kelompok sederhana ini. Inti pribadi, etika profesional, dan dampak sosial. Ini bukan sekedar daftar loh, tapi sebuah sistem. Ini adalah alat yang ampuh untuk memahami, menilai, dan membangun integritas, baik dalam diri sendiri maupun pada orang lain. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dengan memahami 9 pilar ini, sekarang Anda punya petanya. Gunakan peta ini untuk mengenali di mana kekuatan Anda dan di area mana Anda bisa bertumbuh. Terima kasih telah menyimak.